Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 6 Agustus 2022. Kita merayakan pesta Yesus dimuliakan di atas gunung. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Kita diingatkan bahwa pengalaman akan Allah membuat kita bahagia dan berani menjadi saksi Kristus yang bertanggung jawab. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami putramu terkasih. Lewat ajarannya kami bisa memahami siapakah Engkau. Kehadirannya di dunia ini sungguh meneguhkan dan menguatkan kami. Dia adalah penebus dan jalan hidup kami. Semoga pesta hari ini menyadarkan kami akan kehadirannya di tengah kami dan memampukan kami untuk menjadi saksinya yang bertanggung jawab. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke awan itu, yang berkata, dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah pengalaman akan Allah membuat kita bahagia dan berani. Lewat Injil hari ini, kita mendengar pengungkapan rasa gembira dari Rasul Petrus kepada Yesus sesudah mereka alami pengalaman transfigurasi Yesus di Gunung Tabor. Kata Petrus kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini.
baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Petrus sungguh merasa bahagia. Ia sudah merasakan betapa bahagianya mengalami kemuliaan Tuhan. Pengalaman akan kemuliaan Tuhan inilah yang mendorong Petrus untuk tinggal terus di gunung bersama Yesus. Itulah pengalaman puncak, pengalaman akan Allah yang sungguh menggembirakan hati, sampai-sampai Petrus tidak sadarkan diri lagi bahwa ia masih berada di dunia yang penuh dengan tantangan hidup. Lewat pengalaman puncak ini, Petrus semakin mengenal siapakah Yesus sesungguhnya. Dari balik awan yang menaungi mereka terdengarlah suara, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Petrus semakin memahami bahwa Yesus adalah putra Allah, anak pilihan Allah. Petrus taat kepada Yesus Kristus sampai pada titik akhir hidupnya. Ia berani mati disalibkan demi Kristus yang diimaninya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kematian demi Kristus adalah bukti ketaatan dan cinta dari setiap pengikut Kristus. Pengalaman akan Allah membuat kita bahagia dan berani menjadi saksi Kristus yang bertanggung jawab. Pengalaman itu selalu menjadi inspirasi dan sungguh menguatkan iman. Pengalaman itu selalu mendorong seseorang untuk memberi diri seutuhnya, bahkan tubuhnya pun siap dikurbankan. Mereka tidak lagi melihat kematian itu sebagai siksaan yang menakutkan, tetapi sebaliknya satu ungkapan solider, mati bersama Kristus Sang Juru Selamat yang sangat mencintai manusia. Mereka merasa bahwa hidup bersama Kristus selalu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera meskipun ada tantangan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, saya yakin kita semua sudah mengalami Allah. Masih ingatkah Anda akan pengalaman kemuliaan bersama Tuhan? Kapan dan di manakah Anda mengalaminya? Bagaimana perasaan Anda waktu itu? Apa makna pengalaman itu untuk kehidupan Anda sampai saat ini dan selanjutnya? Marilah kita ikuti Santo Petrus yang sudah mengalami Kristus, memberi dirinya secara total, melayani Tuhan dan sesama sampai pada detik akhir hidupnya, mati disalib, kepala ke bawah, kaki ke atas. Kita berdoa semoga hati kita selalu terbuka mengalami kemuliaan Allah setiap hari dan siap sedia melayani Tuhan lewat sesama kapan dan di mana saja. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.